Haleluya, Shalom everyone. Apa kabar semuanya? Saya percaya Tuhan itu baik, amin. Dan kita semua ada dalam keadaan yang baik, dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita sama-sama akan mempersiapkan diri, kita akan menyembah, memuji Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang baik, amin. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau setia. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. We thank you Lord, we praise you Jesus. Oh, we lift your name high. Kami bersyukur Tuhan. Ucapkan syukurmu saudara. Di atas segala keadaanmu, kelemahanmu, kita mau bersyukur. Sebab sanalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, rahmat-Mu sungguh berlimpah, tak habis-habisnya kasih dan setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Melebihi
bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Haleluya. Biar Dia terus menjamah saudara, biar Dia memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita dalam hati. Amin saudara. Haleluya. Siap memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Serukan nama Yesus. Kita mau bersorak.
Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Katakan bersorak, bersorak, nyatakan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, Dia Raja, Dia Tuhan, Yesus namanya. Yes, haleluya. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, di saat badai menerpa hidup kita, di situ kita tahu Yesus akan berkata, diam dan tenanglah, ini aku. Kita tahu di tengah-tengah badai, kemuliaan Tuhan akan nyata. Amin. Kita tetap percaya, kita tetap berseru kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita, especially in the midst of the storm. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, dan ku menitiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Amen, saudara. Nyanyikan sekali lagu ini dengan hati yang percaya dan berharap kepada Dia. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Amen. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Amin Tuhan. Hanya Engkau kemenangan kami. Yesus, kami mau berharap, kami berseru kepadamu Tuhan. Katakan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Oh, sorakan kemenangan, sorakan nama Yesus. Haleluya. Oh Jesus, kami sembah Kau Tuhan, kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang sanggup mengatasi setiap badai hidup. The name of Jesus, we believe in you, Lord. The name of Jesus is the strong tower. The name of Jesus is the only answer. Jesus, Jesus, we lift your name, we worship
worship you, oh God. We worship you, Almighty God. Hallelujah, somebody dalam kemuliaannya. Oh, we worship you. We love you, Jesus. We praise you, oh God. Hallelujah. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena setiap anugerah berkat-Mu selalu mengawali hidup kami. Biarlah mata kami selalu tertuju kepada Engkau. Tuhan yang berbelas kasihan, dan memberikan kami setiap saat kekuatan yang baru. Kami mau lebih mengenal Engkau. Setiap hari, setiap minggu, setiap saat, lebih daripada hari yang sebelumnya. Karena hanya mengenal Engkau ya Tuhan, maka kami akan menjalani sebuah kehidupan yang sejati dalam Kristus. Kiranya nama Engkau dipermuliakan. Lewat hidup kami, dunia ini mendapatkan pengharapan. Keluarga mendapat pengharapan. Teman-teman kami mendapat pengharapan. Bangsa kami, negara kami mendapat pengharapan yang baru. Karena Yesus, Engkau datang, Engkau memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami Roh Kudus, sebab kami ingin mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Nah, saya melihat Anda semua dalam keadaan baik-baik dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama akan nikmati firman Tuhan. Kita akan belajar lagi mengenal Kristus, Yesus. Karena Alkitab, rencana Allah ingin perjalanan hidup kita sejak kita ditebus oleh darah Yesus. Maka kita akan semakin diubahkan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Karena ini adalah tujuan daripada hidup kita dan rencana yang sempurna daripada Allah, Tuhan kita. Saudara, sejak Allah pertama sekali menciptakan alam semesta, maka Allah telah memberkati. Jadi kata berkat yang pertama itu diucapkan oleh Allah, dilepaskan oleh Allah ketika Dia menciptakan alam semesta, ketika Ia memberkati Adam dan Hawa. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka Allah memberkati Adam dan Hawa. Kemudian Allah memberkati Nuh. Dan Alkitab juga mencatat bahwa Allah memberkati Abraham.
Dan kembali Allah mengucapkan berkat yang terus menerus di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan tentang berkat ini. Sehingga untuk berulang kali Allah meyakinkan bahwa kita selalu dimanapun, kapanpun kita diberkati dan dijaga oleh Allah kita. Bahwa Dia Allah yang tidak berubah. Kalau dahulu pertama Dia berjanji memberkati manusia, maka sekarang dan sampai selama-lamanya Dia pasti memberkati kita. Katakan amin. Namun saudara, bukan karena Allah telah melepaskan dan mengucapkan berkat, lalu setiap kali kita ingin menuntut Allah untuk membuktikan sebuah berkat menurut maunya kita atau sifat daripada kemanusiaan kita yang fana. Bapak Ibu, berkat Tuhan harus dimaknai oleh setiap orang yang percaya sebagai penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Karena berkat ini bersumber dari Allah, berinisiatif dari diri Allah. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada satupun ide yang baik dari hidup kita untuk meminta berkat kepada Allah. Karena berkat itu bersumber daripada Allah. Dan sekalipun dalam keadaan yang sesulit apapun, atau dalam keadaan aman, saudara ingat bahwa penyertaan Tuhan adalah bukti berkat yang Dia sertakan seumur hidup kita. Amin. Oleh karena berkat ini adalah inisiatif Allah Bapa sendiri, maka harus dimaknai anak-anak Tuhan adalah tidak wajar kalau kita mendirikan konsep bahwa berkat dalam pengertian kita yang dangkal dan kerap ditandai dengan banyak kepentingan pribadi, egois, maunya kita sendiri. Menurut kita, wah ini adalah berkat, adalah kemauan saya yang saya inginkan. Lalu kita menuntut Allah untuk memenuhi ambisi kita. Sehingga kita maknai berkat itu adalah sebuah kesuksesan di dunia semata-mata. Dan kita mengartikan bahwa berkat itu adalah tanda kita disertai Tuhan. Saudara, mari kita melihat apa yang Allah rindukan adalah supaya kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Supaya kita hidup di dalam pengayoman daripada Allah, dan itu disebut berkat penyertaan Tuhan. So tiba-tiba saya diingatkan ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa aku rindu kepada Allah. Aku ingin mencari wajah Tuhan. Puji Tuhan. Saudari manapun Anda berada, Tuhan disenangkan karena engkau mencari Allah. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku.
jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ini adalah sebuah kerinduan yang tercurah di mana ada sebuah kerinduan kepada Allah dalam hidup ini supaya Allah memenuhi hidup kita. Amin. Karena dia dalam makna yang sebenarnya berkat daripada Tuhan. Kalau saudara menghadapi Anda kehilangan kerja, itu tidak berarti Anda kehilangan berkat. Karena berkat adalah penyertaan Tuhan, katakan amin. Karena berkat adalah di mana hidup kita mengalami kehadiran Allah. Haleluya. Ini yang memuaskan. Nah, dikatakan kerinduan kepada Allah ini bisa memuaskan kita. Puji Tuhan. Saya percaya hari-hari ini saudara, sekalipun Anda masih tetap setia mengikuti ibadah streaming, maka Anda telah menyatakan kerinduan kepada Allah. Dan saya berdoa kiranya kerinduan Anda menemukan Allah dan engkau semakin bisa dewasa bertumbuh dalam Kristus. Saya akan membacakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, hal pertama di dalam ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kami ditindas namun tidak terjepit. Mari kita belajar saudara, poin demi poin bagaimana janji penyertaan Allah semakin nyata dalam hidup kita. Yang pertama adalah kesulitan, terjepit, trouble. Bahasa Inggrisnya trouble, yaitu suffer atau tribulation. Ya, kesengsaraan. Nah, di dalam bahasa aslinya mencatat pengertian demikian. Sebuah penderitaan atau sebuah kesengsaraan adalah karakter yang biasanya terus dilatih. Atau disebut rekam jejak. Saudara, di dalam mengikut Tuhan, ternyata pengikutan kita kepada Tuhan dilatih bukan hanya sebuah hidup yang mulus, yang enak. Tetapi kadangkala kita diizinkan Tuhan masuk dalam penderitaan. Dan itu bisa merekam jejak iman kita. Supaya kita tetap kuat di dalam penderitaan. Penderitaan dari segala arah. Dan dikatakan dikepung, seperti dikepung, dikelilingi oleh musuh. Di dalam Mazmur 18 ayat 30 dikatakan bahwa Daud mencatat, karena dengan Tuhan aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saudara, di ayat yang kita belajar ini di 2 Korintus 4:7, bahwa dia diberi keberanian untuk menghadapi, keberanian untuk facing sebuah persoalan hidup. Itu disertai oleh Tuhan. Dan keberanian ini bukanlah keberanian sejati sampai engkau dan saya mendapatkan keberanian didasarkan oleh pengenalan kita akan Allah yang benar dalam Yesus Kristus. Keberanian ini bukan berkata, oh saya berani. Bukan saudara. Tapi keberanian kita dibangun berdasarkan pengenalan kita kepada Allah yang sejati dalam Yesus Kristus. Ketika kita terdesak, maka kita juga tidak pernah terjepit dikatakan. Di dalam keberanian, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.
Kasih yang bagaimana? Kasih yang mengenal Allah. Karena kasih yang tidak pernah mengandung ketakutan adalah kasih agape. Di mana kita mengenal Yesus Kristus, Allah dalam diri Yesus mengasihi kita. Saudara, kalau sampai Yesus Kristus, anak Allah diberikan kepada kita, apakah engkau masih khawatir dan takut terhadap hal yang lain? Haleluya. Mari saudara saya ajak. Saudara harus cakap menanggung penderitaan. Di dalam iman percaya yang sejati, penderitaan adalah bagian daripada mengikuti jejak Kristus. Menderita apa saudara? Menderita di dalam sebuah perasaan itu menderita. Menderita di dalam sebuah kondisi yang sulit itu menderita. Di mana kita rasanya, aduh aku mau keluar dari keadaan yang tidak enak ini. Saya mau berkata saudara, jikalau engkau mau mengikut Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau cakap untuk menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Di dalam Kristus pasti ada jalan, sebab dia berkata akulah jalan. Dan kita tidak akan pernah terjepit. Amin. Yang kedua, di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 yang kita bisa belajar adalah tentang tidak habis akal. Tidak habis akal. Saudara, berapa kali engkau merasa, waduh, aku tidak bisa lakukan apa-apa lagi, kelihatannya buntu semua, aku sudah habis akal. Bahasa Inggrisnya dikatakan perplexed. Yang mengandung pengertian to have no way out. Habis akal itu artinya tidak ada jalan keluar. Be at loss in mentality. Sampai mentalnya gak kuat. Dan itu selalu diizinkan Tuhan untuk dihadapi. Nah, di bagian surat di dalam surat Paulus mencatat perkataan tentang kebingungan ini, karena habis akal itu artinya bingung, gak menemukan way out, itu kan bingung saudara. Ya, ada orang buat kue, dia sudah kumpulkan resep semuanya, lalu dicampurkan semua menurut aturan A, B, C, dan D, tetapi tidak jadi-jadi. Lalu dia katakan, gua bingung, udah ngikutin semua, maka masih gagal. Saudara, habis akal, bingung. Itu berkaitan dengan tidak mengerti sesuatu yang tersembunyi yang bakal akan terjadi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, jangan bingung, artinya jangan tergoncang imanmu saat engkau tidak mengerti sesuatu yang sedang terjadi. Saat yang sulit, stres, kacau, dan ketidakpastian, Tuhan ajar kita, jangan sampai putus asa. Katakan amin. Di dalam Kolose 1 ayat 23, saya bacakan, saudara dengar baik. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Karena habis akal mempunyai pengertian tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Paulus menasehatkan bahwa kita harus bertekun dan jangan pernah bergoncang ketika kita tidak mengerti. Karena saudara, untuk setiap saat hidup ini ada hal yang tidak harus kita mengerti semuanya. Tapi satu hal kita tahu, Tuhan menyertai kita. Sebab kasih setiamu
lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku bermegah kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari kita awali hidup kita setiap saat menghadapi badai gelombang kehidupan yang sedang kita hadapi dengan dibarengi kerinduan yang semakin besar untuk bersekutu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, poin yang ketiga mengatakan dianiaya. Dianiaya, persecute. Saudara, banyak orang percaya ketika awal pertama sekali mengikut Tuhan, tidak pernah mengalami yang namanya penganiayaan. Dan sering diajar bahwa di dalam Kristus semuanya aman saja dan baik-baik saja. Sehingga hidupnya tidak pernah menjadi dewasa, menjadi kuat dan cakap menanggung perkara. Sebab lewat penganiayaan sekalipun, lewat penderitaan, Allah sedang melatih kita untuk kita menjadi pemenang dan lebih daripada para pemenang. Amin. Nah, kalau saudara seseorang anak tidak pernah memasuki sebuah kesulitan, maka kualitas daripada hidup dia, kemampuan atau daya tahan mental dia pasti rapuh. Tapi seseorang yang mengalami penderitaan demi penderitaan dan dia tekun untuk mengatasinya, melewatinya, apalagi kita disertai Tuhan, pasti dahsyat. Amin. Lalu kita akan melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah berkat yang paling besar. Maka ketika poin ketiga mengatakan ketika dia aniaya tetapi dia tidak ditinggalkan sendiri. Saudara, apakah engkau merasa teraniaya jiwa Anda, batin Anda hari-hari ini? Ingat, engkau tidak ditinggalkan sendiri. Engkau selalu disertai oleh Immanuel, Yesus Kristus. Ketika saya merenungkan tentang penganiayaan ini, saudara, untuk bertahan di dalam penganiayaan hanya ada satu cara, yakni beri tempat pada firman Tuhan untuk berakar di dalam hidupmu. Yesus mengumpamakan kalau benih firman Tuhan yang ditaburkan di tanah berbatu, itu tidak tahan. Dan diumpamakan ada penderitaan datang dan benih ini ada di atas batu atau tanahnya berbatu, maka dia akan mati dan terhimpit mati. Dan artinya ini adalah bahwa hati kita harus menjadi tanah yang subur. Siap untuk ditabur oleh benih firman yang baik. Dan ketika penderitaan datang, maka kita disertai oleh firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Sudahkah Anda dipenuhi oleh firman Tuhan? Sudahkah hatimu menjadi tanah yang baik? Sudahkah batu-batu kerikil-kerikil disisihkan, disingkirkan dari pada hati Anda? Sehingga engkau menjadi tanah yang subur. Mari kita sama-sama giat ketika kita menghadapi aniaya, menghadapi masa-masa yang tidak mengenakan. Maka Yesus juga berjanji, Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dan Dia datang memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Saudara, ketika engkau merasa engkau sendiri, ingat Yesus mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus menguatkan engkau. Dialah roh penghibur, Dia adalah penuntun hidupmu. Dia adalah yang memberikan engkau kekuatan dan engkau tidak pernah sendiri. Saudara masih ingat ketika Stefanus dilempar dengan batu?
Ya, kan dia dianiaya, dilempar dengan batu sampai mati. Tapi di tengah aniaya dilempar dengan batu, maka dikatakan dicatat bahwa Stefanus yang penuh dengan roh Allah. Walaupun di tengah penganiayaan penuh dengan roh Allah, amin. Maka dia melihat menengadah ke langit, dia melihat Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, Anda tahu bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidupnya dituntun Roh Kudus, dia selalu melihat kepada atas perkara yang rohani. Katakan amin. Di mana Kristus ada. Dan ketika dia melihat ke atas, batu yang kelempar atas dirinya rasanya bakpao. Amin. Tetap kuat dia. Haleluya. Kenapa saudara dia tetap kuat? Karena buktinya dia katakan, Bapa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Amin. Mari kita sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga apabila penganiayaan datang pun, kita katakan, mata kita tertuju kepada Tuhan kita. Dan hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita akan lewati, tidak pernah ditinggalkan sendiri. Yang keempat, dihempaskan. Artinya dibuang. Cast down, throw down, dijatuhkan. Saudara pernah dijatuhkan oleh pesaing Anda di tempat kerja? Ya, dijatuhkan oleh perkataan orang yang sangat menyakitkan, menjatuhkan kita sehingga memukul perasaan kita. Ada yang berkata, perkataanmu jangan gitu, kamu sudah menjatuhkan semangat dia. Loh, perkataan kita bisa menjatuhkan orang, saudara. Tapi Alkitab mencatat, sekalipun dihempaskan, dijatuhkan, tidak pernah tergeletak. Karena orang yang benar, langkahnya dituntun oleh Allah. Ada lagu lama sekali dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Sebagai seorang bapa yang melihat anaknya berjalan, berlatih, mencoba untuk berjalan. Ketika masih kecil jatuh, apakah bapaknya bilang, jatuh kamu, ayo, kamu gak boleh belajar jalan lagi? Tidak. Seorang bapak yang baik, melihat anak jatuh, dia topang, dia angkat lagi, bawa jalan. Alkitab mencatat di dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Ternyata orang benar bisa jatuh. Namun ia bangun kembali. 7 kali jatuh dia bangun kembali. Karena siapa? Karena Yesus Kristus, Tuhan kita menopang kita. Haleluya. Jangan pernah takut ketika engkau mengalami suatu kondisi seperti engkau terjatuh ke sebuah jurang yang begitu gelap, begitu dalam, tak berpengharapan. Karena apa? Engkau tidak pernah akan tergeletak. Engkau tidak pernah akan sendirian. Haleluya. Tuhan menetapkan langkahmu dan langkahku. Sehingga hidupmu dan hidupku semakin serupa dengan Kristus. Dan hari ini saya mau mengajarkan saudara. Kenapa kita tidak pernah terjepit, tidak pernah kehilangan akal, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Seperti yang kita baru saja belajar, kita tidak akan pernah menyerah kalaupun ada persecution, ada penganiayaan. Kita disertai oleh Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dan 11, tadi kita membaca sampai ayat 9,
kita akan baca ayat 10-11 mengatakan demikian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kenapa dia bertahan? 1, 2, 3, 4. Terjepit, bertahan. Habis akal, tidak pernah putus asa. Dia aniaya, tidak pernah terbuang, jatuh, tergeletak, tidak bangun. Karena kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Sama-sama katakan amin. Saudara suka atau tidak suka dalam mengikut Kristus, kita pasti menghadapi kesulitan, kejepit, habis akal. Karena ini adalah kehidupan manusiawi yang normal, yang nature. Tetapi ketika kita membawa hidup kita senantiasa di dalam kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, maka sungguh kita akan terus diproses menjadi lebih serupa dengan Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Hari ini saudara, kita mau datang pada Tuhan. Saya undang pemusik maju ke depan. Mari kita terus bertumbuh. Seperti Paulus menasihatkan kita dengan mengalami Kristus seperti dia mengalami Kristus. Sekali lagi dia berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Oleh sebab Kristus hidup di dalam kami. Kita mau lebih lagi seperti Kristus. Kita mau lebih lagi mengembangkan hidup kita untuk rindu seperti tanah yang kering. Saya akan ajak kita untuk menyanyikan lagu ini lagi bersama-sama sambil kita menghampiri tahta Allah. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari sama-sama semua. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku setiamu lebih dari
Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kami datang kepada Engkau ya Allah. Kami datang membawa hidup kami. Kami datang membawa keluarga kami. Kami datang membawa seluruh isi daripada hidup kami. Kami ingin mencari Engkau lebih lagi daripada hari-hari yang telah lalu. Sehingga kami melihat kemurahan Tuhan menyertai hidup kami. Dan kami diubahkan setiap hari, setiap waktu menjadi lebih serupa dengan Kristus. Tuhan, pada hari ini kami sama-sama menghadap Engkau. Kami ingin memandang wajah-Mu. Kami ingin melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu. One more time. Sebab kasih setiamu. Aku merindukanmu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Terimalah rahmat sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Putranya yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian, memulihkan engkau dan membawa engkau lebih dari dalam kemuliaan Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi Sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu. Ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka Sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok, waktunya Tuhan nih, Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat, supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu, di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua.
Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima tentang sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi, kamu nabi palsu. Tidak. Karena ada waktu. Kita lihat saja. Buktinya sekarang di Jakarta, jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 itu sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Yeriko yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang, cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh, saudara. Kenapa tidak pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself. For tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you.